sudah siap, saya akan menunjuk sana, saudara, untuk melakukan teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, perombakan kabinet urung dilakukan pada pekan ini. Padahal sebelumnya pihak istana begitu meyakinkan untuk dilakukan perombakan kabinet alias reshuffle. Di sisi lain, ada sejumlah nama baru yang muncul. Ada apa sesungguhnya? Apa yang berada di baliknya? Siapa nama-nama baru yang muncul ke permukaan? Saudara, saya Aiman Wicaksono, ikuti saya dalam Nama Baru Jelang Perombakan. Biasanya Bapak Presiden tidak akan lambat dalam mengambil keputusan, dan tinggal kita tunggu waktunya dalam pekan-pekan ini. Pak, jadi besok ada apa enggak, Pak? Ada Pak Presiden ke Jawa Barat. Besok Presiden Jawa Barat. kunjungan kerja. Jadi dipastikan besok nggak ada? Nggak ada. Termasuk Pak Wali Kota udah janji belum kalau seandainya 5 tahun akan diselesaikan 2024? Maksudnya selesaikan apa? Selesaikan masa wali kotanya, Ya. atau dimanapun bisa mengabdi? Buat saya menyelesaikan apa yang saya janjikan di Kota Bogor. Oke. Itu. Jadi urusan setelah itu kemana, saya kira sudah yang ngatur ya. Ada kan saya dekat dengan beberapa menteri. Oke. Kita kontak-kontakan juga. Sekarang menteri-menteri tidak bisa tidur ini. Karena takut-takut direshuffle. Masa sih? Iya. Akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Tanggal 19 Maret ketemu, lalu kemudian 2 pekan kemudian ketemu, dipanggil pada saat pusaran jelang perombakan kabinet. Biasanya Bapak Presiden tidak akan lambat dalam mengambil keputusan, dan tinggal kita tunggu waktunya dalam pekan-pekan ini. Jadi dipastikan besok nggak ada? Nggak ada. Lagi setelah 4 bulan berembus kabar hangat, perombakan reshuffle Kabinet Indonesia Maju Jilid 2 dalam waktu dekat. Ini bukan kali pertama isu reshuffle mencuat. Awal Februari, 2 bulan bahkan setelah reshuffle teranyar, santer terdengar ada menteri yang bakal diganti. Namun, kabar tak juga terrealisasi. Hingga akhirnya awal bulan ini, muncul isu serupa, reshuffle ada di depan mata. Masih terdengar publik makin bertanya, bilakah isu menjadi nyata? Pak, jadi besok ada apa enggak, Pak? Ada Pak Presiden ke Jawa Barat. Besok Presiden Jawa Barat. kunjungan kerja. Jadi dipastikan besok nggak ada? Nggak ada. Isu reshuffle ramai diperbincangkan setelah DPR menyetujui pembentukan Kementerian Investasi dalam rapat paripurna. DPR juga sepakat menggabungkan Kementerian Riset dan Teknologi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan skema ini, Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro bisa jadi lepas posisi. Tak menjabat Menristek, Bambang kemana? Masih tanda tanya. Namun Bambang masih melakukan kajian soal ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Terbuka peluang baginya di posisi Ketua Badan Otorita Ibu Kota Negara Baru. Begitupun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Banyak beredar kabar, nasibnya mungkin tak menentu. Akankah Nadiem tetap lanjut atau ada di pos jabatan baru? Surat yang diajukan Bapak Presiden kepada DPR itu tentang penyampaian untuk penggabungan antara Kemenristek dan Mendikbud itu beserta pembentukan Kementerian Investasi telah disetujui oleh DPR. Maka ada Perpres baru, ada Kepres baru,
ada pelantikan. Soal waktu dan lain-lain itu nanti kita tunggu. Makanya memang membutuhkan sedikit kesabaran lah. Tarik ulur reshuffle jelas belum tuntas. Meski sejumlah nama termasuk sosok baru disebut-sebut telah bertanda ke istana. Bertemu Presiden bicarakan isu di pos kementerian baru. Siapa saja mereka? Adalah Muhammad Rapsel Ali, politisi Partai Nasdem yang juga menantu Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Rapsel Ali akui dipanggil Presiden. Dia mengaku dipanggil untuk membicarakan tim balap motor Indonesia Mandalika Racing Team. Ketika disinggung adakah pembahasan terkait soal menteri, Rapsel Ali tidak membantah. Selanjutnya adalah Ketua Umum Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama Wicaksono. Walau enggan merinci waktu pertemuan, Wicaksono mengaku ia berbincang dengan Presiden terkait isu ekonomi untuk rakyat. Di lain kesempatan, Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional Bima Arya tak luput dipanggil Jokowi ke Istana Bogor. Dalam pertemuan ini, Presiden menanyakan soal penanganan COVID-19 dan rencana pembangunan kereta dalam kota, tram di Bogor. Adakah pembicaraan soal menteri? Spekulasi berkembang. Selain 2 kementerian yang berubah, ada pula pos yang akan berubah. Jika terwujud, reshuffle ini hanya berjarak 4 bulan dari perombakan sebelumnya yang memunculkan 6 menteri baru. Akankah kali ini terjadi perubahan signifikan? Yang kita tahu pasti itu hanya ada 2, yaitu pemerintah kan mengirimkan permintaan persetujuan kepada DPR tentang pembentukan kementerian baru, yaitu Kementerian Investasi, dan pengubahan kementerian, yaitu dari Ristek BRIN dan Kemendikbud Dikti, itu disatukan kan, namanya pengubahan. Kalau di Undang-Undang 39 tahun 2008 tersebut menjadi Kemendikti Ristek, kan kayak begitu. Nah, jadi yang kita tahu itu baru 2 hal tersebut, yaitu pembentukan Kementerian Investasi, dan yang kedua adalah pengubahan menjadi kementerian baru. Jadi ada nomenklatur yang berubah. Mengenai kapan, siapa, dan kemudian berapa banyak yang akan terjadi perubahan, kalau dalam bahasa rakyat lah ya, itu kan artinya cuma Presiden Joko Widodo dan Allah Subhanahu wa Ta'ala aja yang tahu. Jadi harap kita bersabar, akan dipilih adalah putra-putri terbaik Indonesia, dan setiap warga negara Indonesia dari 270 juta itu jadi pembantu presiden. Menarik untuk dicermati bagaimana para kandidat akan duduk di jabatan menteri. Tampaknya nama-nama baru dalam reshuffle kali ini tak akan terelakkan. Aiman temui salah satu pemimpin muda yang sempat dipanggil Presiden Jokowi di saat isu reshuffle hangat mengemuka. Apa yang dibahas? Aiman menghampirinya. Saudara, detik-detik jelang perombakan kabinet, reshuffle kali ini berbeda. Selain jaraknya dengan reshuffle sebelumnya, dengan perombakan sebelumnya hanya 4 bulan pada Desember 2020 lalu, juga ada sejumlah isu yang mengiringi. Yang pertama adalah rencana pergantian menteri atau setingkat menteri dengan pejabat yang berinisial huruf awalnya diawali dengan huruf M. Meski tidak ada yang tahu siapa inisial menteri M itu, namun kita tentu mengetahui sosok-sosok menteri atau setingkat menteri yang diawali dengan huruf M dan populer dengan huruf nama M-nya tersebut. Pertama adalah Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud Mahmudin atau Mahfud MD. Kemudian Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi. Dan Kepala Staf Kepresidenan KSP, Muldoko. Yang mana? Tentu ini jadi pertanyaan. Apakah inisial M itu benar? Tentu hanya Presiden Jokowi dan Tuhan yang tahu. Saudara, peristiwa kedua yang menarik perhatian jelang pergantian menteri adalah bertemunya Mas Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan yang nanti akan berubah menjadi Mendikbudristek, Menteri Pendidikan Budayaan dan Riset dan Teknologi. Mendikbud Nadiem Makarim bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Megawati dalam kesempatan ini ia bertemu dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Namun membuka pintu, kemudian tersebar informasi, tentu memiliki arti dan dukungan khusus. Saudara, sejumlah nama baru muncul terkait dengan jelang pelantikan kabinet atau reshuffle kabinet. Apakah nama-nama baru nanti akan jadi menteri atau tidak? Tentu ini tidak ada yang tahu. Tapi saya akan berkunjung ke salah satu nama yang kabarnya dipanggil Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Ikuti saya. Dan saudara, saya sudah berada di depan gedung Balai Kota Bogor, Jawa Barat. Saya akan menemui Wali Kota Bogor, Jawa Barat yang informasinya kabarnya juga dipanggil Pak Jokowi. Benarkah? Untuk urusan apa? Bukankah baru dipanggil sebelumnya? Dan ini terkait dengan pusaran perombakan kabinet kah? Ikuti saya. Pak Wali Kota Bogor, Bung Bima Arya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat, Aiman? Mudah-mudahan sehat selalu, Pak Wali Kota juga sehat selalu. Selamat datang di Balai Kota Bogor. Ya, ngomong-ngomong ini saudara, banyak yang mungkin belum tahu, kantor Wali Kota Bogor, Balai Kota Bogor, berseberangan dengan Istana Presiden, tempat Pak Jokowi. Ya, kita hanya beberapa meter dari tempat tidurnya Pak Jokowi. Oh, oke. Meskipun pertemuannya terakhir Maret, itu soal vaksin. Tapi kalau bicara soal pusaran perombakan kabinet, baru Maret ketemu, sekarang ketemu, ada apa? Nanti kita bicarain. Ayo kita ke dalam aja. Oke. Sosok Wali Kota Bogor Bima Arya beberapa pekan belakangan ini sibuk tapi juga ramai di pemberitaan. Bukan soal pemanggilan Pak Jokowi dulu, tapi soal sidang Habib Rizik Syihab. Teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif